Hari bazar yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kilian yang pergi untuk memeriksa harta warisan yang akan diterimanya sudah kembali kemarin. Tapi aku belum melihatnya karena masih banyak yang harus dia diskusikan dengan Duke dan Duchess sejak dia kembali. Bukan berarti dia wajib melapor padaku. Tapi untungnya aku sedang sibuk menyelesaikan sulamanku. Jadi aku tidak punya waktu untuk meratapi ketidakhadirannya. Apakah ini baik-baik saja? Tentu saja, Nona. Ada banyak wanita bangsawan yang tidak tertarik pada sulaman. Jadi ini sudah cukup. Ana yang tak berdosa telah menderita karena rentetan pertanyaan cemasku selama berhari-hari. Sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Tapi aku sudah mengganggunya lagi dan lagi, berharap untuk mendapatkan jawaban ya. Dan aku juga mendapat kritik keras dari Renon. Aku membuat beberapa lagi, lalu memilih 3 yang terbaik untuk dijual di bazar. Tapi betapapun gugupnya aku, hari bazar tiba dan aku sangat senang. Ya, baiklah, lagi pula aku tidak akan mati jika ini tidak laku. Episode ini dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaan keterampilan Lizzie dan Edith. Jadi, tidak akan ada konsekuensi yang mengancam jiwa jika terjadi kesalahan. Aku memasukkan ketiga sapu tangan yang telah kubuat dengan susah payah ke dalam tasku dan mengeluarkan gaunku untuk dikenakan. Itu adalah gaun yang kubawa saat aku menikah dan telah kuubah. Tanpa semua renda, kerutan, dan pita, gaun katun abu-abu muda itu begitu polos hingga hampir terlihat seperti seragam. Namun meski begitu, ia memiliki kesan segar dan lucu. Nyonya Royal adalah seorang penjahit yang hebat. Aku menyukai ke-10 gaun yang kubawa untuk diubah, karena dia membuatnya terlihat jauh lebih cantik dan alami daripada yang kuminta. Saat aku keluar, bersiap untuk pergi ke bazar, Lizzie mengenakan gaun cantik. Itu adalah gaun piknik menggemaskan dengan bahan kain biru muda dengan pita merah muda. Dan itu sangat cocok dengan rambut pirang dan mata birunya. Ditambah topi dan payung, dia tampak seperti boneka. "Ah, Edith, kamu terlihat cantik sekali hari ini." Lizzie tersenyum cerah dan memujiku. Berdiri di samping Lizzie yang berpakaian lengkap, aku tampak seperti latar belakang, seperti yang kuharapkan. "Kamu terlihat memukau hari ini, Lizzie. Gaun itu, aku tahu itu akan terlihat bagus untukmu. Gaun ini cantik sekali, bukan? Nyonya Royal luar biasa." Saat itu, Cliff keluar dan berkata, "Keterampilan Nyonya Royal bagus, tapi kamu juga cantik. Bukankah begitu, Edith?" "Tentu saja." Saat aku bertanya-tanya mengapa Cliff muncul tiba-tiba, Duchess melihat ke arah kami dan berkata, "Kita akan terlambat, ayo pergi dulu. Duke dan Kilian akan datang nanti." Oh, sepertinya seluruh keluarga berangkat hari ini. Aku mengikuti di belakang mereka, berharap bisa bertemu Kilian hari ini. Tapi kemudian aku menyadari bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi padaku meskipun dia datang. Aku tidak berpikir kepribadian default Kilian telah berubah hanya karena suatu kali cerita aslinya menjadi salah. Dan bahkan jika dia datang ke bazar hari ini, dia mungkin akan bertengkar dengan Cliff untuk membeli selendang milik Lizzie. Aku naik ke kereta, berharap hari itu akan berlalu dengan lancar. Bendera hias sudah berkibar di taman luas Kon Ermenia, tempat bazar diadakan, dan tenda-tenda didirikan dengan es teh dan makanan ringan. Aku tidak menantikan acara tersebut, namun langit biru, angin hangat, dan orang-orang yang gembira membuatku bersemangat. "Siapapun yang memiliki barang bazar, tolong kirimkan ke sini." Seseorang berteriak, dan orang-orang yang membawa barang bergegas menuju tenda. Aku mengikuti Duchess dan Lizzie, menyerahkan 3 sapu tangan lusuh, menandatangani daftar sumbangan, dan kembali. Setelah itu, kami duduk di tenda yang telah ditentukan, menyeruput teh dan mengobrol ringan, serta menyapa mereka yang datang untuk menyapa Duchess. Duchess mengenakan gaun biru yang dipilihkan Lizzie untuknya ketika butik Royal berkunjung. Melirik dengan kagum, "Gaunmu terlihat bagus untukmu. Apakah ini baru?" "Iya, saya memanggil Nyonya Royal setelah sekian lama, dan inilah desain yang dipilih Lizzie. Bagaimana menurutmu? Apakah ini bagus?" "Tentu saja, tampilannya sama bagusnya dengan desainnya untukmu. Nona Lizzie punya selera yang bagus." Aku tahu akan seperti ini.
Tapi aku senang mereka tidak membandingkannya dengan pilihan desainku. Lagi pula, aku tidak bisa duduk diam di acara yang menyenangkan ini. Edith, bazarnya sudah dimulai. Kenapa kita tidak melihat-lihat? Lizzie menyarankan dengan penuh semangat. Aku memberinya anggukan singkat dan mulai berjalan mengelilingi acara bersamanya. Wow, ini luar biasa. Orang-orang yang pandai memasak membuat sesuatu seperti pai kacang dan pai apel untuk disumbangkan. Dan ada pula yang menawarkan perhiasan yang sudah tidak diinginkan. Ada juga barang langka dari luar negeri, dan alkohol berkualitas tinggi juga terdaftar. Bukankah anting-anting itu cantik sekali? Mereka sangat lucu. Oh, sudah ada yang menandai gelang itu. Lihat, ada pitanya. Sudah terjual. Kurasa persaingan di bazar hari ini akan sengit. Lizzie dengan penuh semangat menunjuk ke sana kemari. Dan aku merasa terhibur secara tidak perlu. Jadi aku mengikutinya kemana-mana seolah kami adalah teman. Dan Cliff yang mengikuti di belakang seolah-olah dia adalah pengawal kami. Mungkin hanya menyematkan pita pada hal-hal yang menurut Lizzie cantik. Aku harus menahan rasa malu untuk sementara waktu di stand tempat karya seni yang kami sumbangkan di Pajang. Anna memberitahuku kalau sapu tanganku cukup bagus. Tapi aku ternganga saat melihat potongan rajutan berskala besar dan sulaman yang rumit. Bahkan selendang Lizzie terlihat biasa saja. Anna, kamu pembohong. Itu adalah kebohongan yang bermaksud baik, tentu saja. Tapi jika aku tahu ini akan seburuk ini, aku akan membakar sapu tangannya. Aku bergegas pergi bersama Lizzie untuk memberi Cliff kesempatan mengambil syalnya. Bukan karena aku malu melihat karyaku, tapi demi pemeran utama prianya. Saat kami berjalan kembali ke tenda meninggalkan Cliff, seorang wanita berpenampilan tidak menyenangkan dan putri-putrinya, atau mungkin teman-temannya, sedang memandang kami dari atas ke bawah. Aku tidak punya firasat baik tentang ini. Ini adalah gambaran yang sangat familiar, bahkan bagiku di zaman modern. Seolah-olah mereka semua sedang menunggu pemeran utama wanita. Sudah lama sekali saya tidak berada di ibu kota, dan sepertinya saya tidak bisa menyesuaikan diri dengan dunia sosial akhir-akhir ini. Anak haram berkeliaran di bazar. Ibu, kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Dia bukan sembarang anak haram, tapi tamu keluarga Ludwig, dan dia serta istrinya sangat menyayanginya. Benar-benar, Duke dan Duchess Ludwig adalah orang-orang yang sangat terhormat, dan mereka menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Aku menatap mereka dengan cemberut saat mereka berbicara. Tapi tiba-tiba aku merasakan tangan Lizzie di lenganku gemetar. Daun telinga Lizzie memerah saat dia menundukkan kepalanya. Dia mencengkeram lenganku seolah aku adalah penyelamatnya. Tiba-tiba aku merasa terbebani dengan rasa tanggung jawab untuk melindungi pemeran utama wanita. Saya sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat saat ini. Sekelompok udik desa berkeliaran di sekitar bazar. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa, bukan? Mereka memelototiku, tidak menyangka aku akan menyerang mereka. Siapa itu? Edith Riegelhoff. Sayangnya, dia sama seperti yang dikabarkan, dan dia tidak terlihat lebih baik dari anak haram itu. Ku dengar dia bahkan diabaikan oleh suaminya. Mereka mengejekku sambil mencibir. Tapi aku bukan Edith yang asli, jadi aku tidak membiarkan hal itu mempengaruhiku. Jadi kamu tidak tahu Edith Ludwig? Kamu berasal dari desa mana? Aku tidak tahu siapa kamu hanya dengan melihat wajahmu. Aku pikir mereka akan tutup mulut. Namun salah satu wanita muda mengangkat dagunya dan menjawab, "Jika Anda tidak mengenali Kontes Brian, Nona Edith, bukankah sebaiknya Anda merenungkan pendidikan dan pengetahuan Anda sendiri? Siapapun yang meributkan orang yang lewat perlu mempelajari kembali tata krama dasar." Alis Kontes Brian semakin berkerut. Kalau dipikir-pikir, anak haram itu terlihat lebih baik. Setidaknya dia tahu tempatnya. Dan sebaliknya, kau terlihat baik di mata wanita yang tidak lebih baik dari anak haram itu. Karena jika hal ini sampai ke telinga Duchess sekarang, Kontes Brian akan berada dalam bahaya. Kontes Brian menatapku dari atas ke bawah lagi, sambil memegang erat kipasnya. Saya pernah mendengar rumor bahwa Duke Ludwig memiliki menantu perempuan yang tidak diinginkan, tapi saya tidak menyangka akan seburuk ini. Saya mendengar bahwa Count Riegelhoff memaksakan pernikahan itu. Saya merasa kasihan pada Tuan Kilian. Seperti lebah pekerja yang berkerumun di sekitar Ratu Lebah,
Para wanita muda itu melontarkan apapun yang terdengar bagus bagi Kontes Brian. Pemandangan itu sungguh lucu. Ya, jika Anda sudah mengatakan semua yang perlu Anda katakan, maukah Anda menyingkir karena Tuan Cliff Ludwig akan datang setelah ini? Aku mengatakannya tanpa menoleh ke belakang karena aku pikir aku bisa merasakan energi Cliff. Tapi ketika aku melakukannya, para wanita itu menatapku dengan canggung dan bergegas pergi. Dan kemudian aku mendengar suara penuh kasih sayang Cliff di belakangku. "Mengapa kamu berdiri di sana?" Mendengar suara Cliff, Lizzie menghela nafas gemetar dan mendongak. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Iya, aku baik-baik saja, tapi apakah kamu kenal salah satu dari mereka?" "Dia adalah teman Kontes Sinclair. Aku sangat menyesal dia begitu jahat pada Edith karena aku." "Aku baik-baik saja, dia bisa berbicara semaunya. Aku tidak peduli." Saat aku mengangkat bahu, Cliff mendekat dan memeriksa kulit Lizzie, dan dia segera tersenyum seolah itu bukan masalah besar. Mereka yang ingin terlihat baik di mata keluarga Ludwig tahu bahwa mereka harus peduli pada Lizzie. Jadi mereka memujinya, tapi mereka yang tidak memandang rendah Lizzie, memanggilnya anak haram, bahkan setelah sampai ke volume keempat dari cerita aslinya. Aku merasa seperti menjadi bagian dari gosip itu, tapi itu akan membuat mata Edith berputar ke belakang jika sekelompok orang yang sama yang memandang rendah Lizzie menyebutnya lebih buruk darinya. Tapi bagiku, satu Killian lebih penting dari semuanya.